Amen. Recording in progress. Puji Tuhan. Kita masuk firman Tuhan malam ini. Sekali lagi selamat datang, terutamanya mereka yang baru masuk sertai kita di dalam Facebook Live. Dan juga mereka yang akan menonton secara offline di dalam Facebook ataupun di dalam YouTube. Ya, sekali lagi saya dorong Anda untuk subscribe di dalam YouTube saya. Typekan saja Pastor Carlos Sokobos atau ps.Pastor Carlos Sokobos dan Anda boleh subscribe dan on Anda punya notification bell supaya Anda boleh menerima notification untuk video yang baru dan pelajaran yang baru. Puji Tuhan. Firman Tuhannya sangat penting. Kita harus selalu mendengar firman Tuhan untuk bertumbuh di dalam Tuhan, saudara. Kita tidak habis-habis dan tidak pernah berhenti atau putus-putus belajar. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan, kita akan belajar sesuatu. Apalagi kalau firman Tuhan diberitakan dengan penyertaan urapan Tuhan. Itu menjadi sesuatu yang berbeda dan sangat memberkati. Kita akan menerima keuntungan daripada firman Tuhan. Jadi saudara, malam ini saya akan sambung apa yang saya tinggalkan minggu lalu. Pagi tadi saya sudah kongsikan dan saya sudah habiskan sesi kedua atau bagian kedua tentang khotbah saya minggu lalu bertajuk setelah Hari Pentakosta. Kita tahu Hari Pentakosta itu sesuatu perayaan yang kita rayakan dan kita ingat setiap tahun Hari Pentakosta. Ya, apa yang terjadi di Hari Pentakosta, Roh Kudus turun pada Hari Pentakosta, para murid Yesus dipenuhi Roh Kudus, mereka dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus sehingga mengubahkan hidup mereka dan mereka pergi memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan berita baik, memberitakan keselamatan Tuhan Yesus dan sehingga menjangkau banyak tempat, kota-kota dan banyak tempat firman Tuhan diberitakan karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi tidak banyak saya dengar orang berkhotbah tentang setelah Hari Pentakosta atau selepas Hari Pentakosta apa yang terjadi. Dan kita perlu lihat ini karena kalau kita mengerti dan lihat apa yang terjadi setelah Hari Pentakosta, itu akan mendorong kita hari ini ya saudara-saudara, bagaimana hidup ataupun menghidupi kehidupan Kristen kita di zaman ini. Ya, karena saya tahu di luar sana ada beberapa kita panggil school of thoughts, ya. School of thoughts ataupun pendirian atau pengertian tentang Hari Pentakosta ataupun pengertian tentang baptisan Roh Kudus. Karena ada juga orang yang tidak percaya tentang pembaptisan Roh Kudus. Ada orang yang percaya bahwa pembaptisan Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus sudah tidak ada. Itu yang kita panggil the cessation belief ataupun the cessation doctrine ataupun kita panggil orang-orang ini the cessationist dan sebenarnya banyak mereka di luar sana. Mereka tidak percaya, mereka percaya saat kita dibaptis di dalam air, saat itulah kita dibaptis Roh Kudus. Dan mereka percaya itu. Ada orang tidak percaya dengan istilah pembaptisan Roh Kudus. Ya, mereka tidak percaya itu. Ada setengah mengajar bahwa pembaptisan Roh Kudus itu adalah suatu upacara ataupun acara penguatan di dalam gereja. Mereka panggil penguatan. Tetapi hanya suatu acara. It is a, what they call, just a religious motion. Karena ditetapkan di dalam gereja setelah dibaptis. Dan mereka melalui suatu lagi upacara penguatan. Dan mereka percaya itulah pembaptisan Roh Kudus. Tetapi tidak ada hasil. Tidak ada buah, kita tidak lihat buah atau manifestasi. Nah, pembaptisan Roh Kudus itu jelas di dalam firman Tuhan. Kita sudah baca dalam Kisah Rasul 1 ayat 4. Yesus berkata, karena Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak lama kemudian. Nah, pembaptisan air Yesus kata lain, pembaptisan Roh Kudus lain. Nah, kita lihat di dalam Hari Pentakosta atau dalam Kisah Rasul,
pembaptisan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus, orang-orang menerima Roh Kudus adalah suatu pengalaman yang berbeda setelah mereka dibaptis. Malahan di dalam Kisah Rasul kita melihat ada juga orang yang dibaptis Roh Kudus sebelum dibaptis di dalam air. Luar biasa. Jadi sangat jelas firman Tuhan memberitahukan kepada kita ataupun direkodkan di dalam firman Tuhan dalam Kisah Rasul bahwa pembaptisan air lain, pembaptisan Roh Kudus lain. Kenapa pembaptisan Roh Kudus itu penting? Bukan saja kita ingat hari Pentakosta saat Roh Kudus datang ke dalam dunia dan melahirkan gereja, memenuhi para rasul di gereja awal, tetapi Roh Kudus itu atau pembaptisan Roh Kudus itu sedang berlaku sehingga hari ini masih berlaku. Karena dalam Kisah Rasul 2:39 katanya janji itu adalah bagi kamu, untuk kamu dan anak-anakmu dan untuk mereka semua orang yang akan datang, yang akan dipanggil oleh Tuhan. Jadi janjinya itu, janji Roh Kudus itu, dipenuhi Roh Kudus, dibaptis, dikuasai Roh Kudus adalah untuk semua generasi yang akan datang, seperti apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel di dalam Yoel 2, haleluya, 28 hingga 31. Saudara, penting pembaptisan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena kalau tidak, hidup kita sebagai orang Kristen itu adalah hidup yang pasif, hidup yang tidak produktif, hidup yang tidak efektif. Itulah banyak orang Kristen yang tidak mengalami hal ini. Mereka menjadi orang Kristen yang rutinous. Orang Kristen yang tidak efektif. Orang Kristen yang tidak produktif. Orang Kristen yang tidak dewasa. Orang Kristen yang tidak menerima pembaptisan Roh Kudus dan memiliki pekerjaan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus dalam hidup mereka, tidak ada hubungan dengan Roh Kudus, tidak mengenal Roh Kudus dalam hidup mereka, walaupun mereka datang gereja, hidup mereka tidak efektif. Dan kita melihat, saudara, ini suatu kenyataan. Bukan saya hanya katakan saja untuk tembak-tembak, bukan. Saya khotbah bukan untuk tembak, saudara, tapi saya menyatakan hal yang benar, yang nyata, yang sedang terjadi. Banyak orang Kristen di luar sana kita melihat mereka orang Kristen yang tidak rohani. Karena kalau kita mau menjadi orang Kristen yang rohani, kita memerlukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan menghasilkan kehidupan seperti itu. Menjadi orang Kristen yang rohani, spiritual Kristen, orang Kristen yang orang Kristen yang saleh ataupun godly Christian. Kita tidak boleh menjadi saleh atau orang kudus kalau bukan karena Roh Kudus. Kita tidak boleh hidup saleh dengan sendiri. Walaupun kita baca Alkitab, walaupun kita pergi gereja, walaupun kita mungkin tahu banyak firman Tuhan, tapi kehidupan saleh itu tidak terjadi kalau bukan karena Roh Kudus. Banyak orang Kristen di luar sana, mereka hidup duniawi dan mereka tidak ada perbezaan walaupun dia kata saya Kristen, tapi kalau kita letak dia di dalam dunia dengan orang dunia, tidak ada bezanya. Haleluya, tidak ada bedanya. Karena hanya dengan penyertaan Roh Kudus, hidup bersama Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang akan melepaskan kita dari segala hal dunia ataupun ikatan dunia. Banyak orang Kristen dia melekat kepada dunia. Banyak orang Kristen dia tertarik kepada dunia. Banyak orang Kristen masih lagi bermain-main dengan dunia. Tapi orang Kristen yang sebenar, yang dilahir kembali, dia sudah meninggalkan dunia. Juga di luar sana kita melihat banyak orang Kristen hidup dalam kedagingan. They live in the flesh. Mereka utamakan hal-hal kedagingan atau nafsu kedagingan. Bukan saya nafsu akan dunia, tetapi nafsu kedagingan, saudara-saudara. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena orang Kristen itu tidak penuh Roh Kudus, tidak dikuasai dengan Roh Kudus, hidupnya tidak dikontrol, tidak dikuasai oleh Roh Kudus, tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tidak berjalan bersama dengan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, berjalanlah bersama dengan Roh Kudus, hiduplah oleh Roh Kudus, live by the Spirit, walk in step
with the Spirit. Haleluya. Jadi penting pembaptisan Roh Kudus ini. Karena kita ingat hari Pentakosta, tetapi kita harus lihat apa yang terjadi setelah hari Pentakosta. Nah, minggu lalu saya sudah kongsikan beberapa poin kepada kita. Yang pertama, setelah hari Pentakosta apa yang telah terjadi? Yang pertama, kita melihat para rasul menerima kuasa. Mereka dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Kita lihat di dalam Kisah Rasul. Kita lihat Petrus dari seorang yang takut atau pengecut. Setelah hari Pentakosta, dia menjadi orang yang berani dan dia berdiri berkhotbah kepada ribuan orang sehingga 3.000 jiwa diselamatkan. Kisah Rasul 2. Kita lihat Stefanus atau Stephen. Dia orang yang penuh Roh Kudus dan iman dan kuasa dalam Kisah Rasul 6 dan 7. Stefanus dipenuhi dengan hikmat sehingga para pemimpin Israel tidak tahan dengan khotbah dia. Itulah sebabnya mereka sangat marah kepada dia dan lempar batu kepada dia sehingga dia mati. Stephen, luar biasa, dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita lihat Philip, Kisah Rasul 8, turun ke Samaria dan memberitakan Injil kepada mereka. Roh Kudus telah datang dan turun. Banyak orang mengalami pelepasan. Setan-setan keluar daripada orang yang diikat setan dan banyak diselamatkan. Para rasul, Kisah Rasul 5:12, katanya melakukan banyak mujizat. Ini setelah hari Pentakosta. Yang kedua, sentuh minggu lalu, setelah hari Pentakosta, kita lihat bilangan mereka atau jumlah orang percaya semakin bertambah. Yang pertama, kita lihat Kisah Rasul, ada 100 daripada 12 murid Yesus, 120 di ruangan atas. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Setelah Petrus berkhotbah, Kisah Rasul 2, 3.000 jiwa diselamatkan. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 4, 5.000 jiwa diselamatkan. Kisah Rasul 5:14, orang percaya makin bertambah jumlahnya. Kisah Rasul 6 ayat 7, katanya orang percaya atau murid di Yerusalem semakin bertambah banyak katanya. Kisah Rasul 9, mereka bertambah, semakin bertambah besar. Kisah Rasul 11:21, sejumlah besar orang menjadi percaya. Kisah Rasul 16:5 katanya makin bertambah besar jumlah. Jadi mereka semakin bertambah, makin bertambah jumlah orang-orang yang percaya. Ini disebabkan kuasa Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus di dalam pelayanan mereka, penyertaan kuasa Roh Kudus di dalam khotbah mereka ataupun di dalam mereka bersaksi tentang Injil kebangkitan Tuhan Yesus. Malam ini saya masuk poin yang ketiga. Setelah hari Pentakosta, para rasul atau gereja awal memiliki hidup yang dipimpin oleh Roh dan juga pelayanan yang dipimpin oleh Roh. Kita lihat di dalam Kisah Rasul, kalau kita baca, kita melihat dengan jelas bahwa para rasul di gereja awal, mereka ada hubungan yang begitu erat dengan Roh Kudus. Sehingga disebabkan hubungan mereka begitu erat dengan Roh Kudus, mereka begitu senang untuk mendengar suara Roh Kudus. Saat Roh Kudus berbicara kepada mereka, mereka dengar. Nah, saya tidak tahu sama ada itu secara suara yang kedengaran atau audible, atau suara di dalam hati. Karena kadang-kadang kalau Tuhan berbicara kepada kita, kalau kita ada hubungan yang erat dengan Tuhan, walaupun Tuhan berbicara dalam hati kita atau pikiran kita, itu seolah-olah suara yang kita dengar begitu audible sekali. Sama dengan suara Tuhan yang kita dengar secara audible. Kita dengar. Jadi kalau kita ada hubungan erat bersama dengan Tuhan, kita begitu sensitif dengan suara Tuhan. Seolah-olah kita mendengar dia berbicara secara audible ataupun suara yang didengar. Di dalam Kisah Rasul 8:29, Roh berkata kepada Filipus, lalu Roh
ataupun lalu kata roh kepada Filipus. Kisah Rasul 10 ayat 19-20 katanya berkatalah roh. Berkatalah roh kepada Petrus. Kisah Rasul 16 ayat 1 hingga 8 katanya Roh Kudus mencegah. Dia berbicara kepada Paulus supaya jangan pergi ke Asia Minor, ya, Asia kecil. Dia menghalang mereka. Jadi Roh Kudus berbicara kepada Paulus, jangan pergi. Dia mencegah mereka. Di dalam Kisah Rasul 13 ayat 1 hingga 4, gereja berdoa, ada beberapa hamba Tuhan, pemimpin di sana. Lalu berkatalah Roh Kudus kepada mereka, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Jadi Roh Kudus berbicara dalam Kisah Rasul 15. Mereka firman Tuhan berkata, berkatalah Roh Kudus. Mereka berkata sebab ayat 28, sebab adalah keputusan Roh Kudus. Jadi saat mereka berdoa, Roh Kudus berbicara kepada mereka dan memberikan keputusannya kepada mereka. Kita lihat dalam Kisah Rasul, saudara, sesuatu perkara yang saya pikir menarik sekali dan yang saya rindukan hari ini untuk kita hidup seperti ini. Kita begitu peka atau sensitif dengan suara Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena ini terjadi dalam hidup mereka. Setelah hari Pentakosta, mereka memiliki hidup yang dipimpin Roh Kudus dan pelayanan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Oh, haleluya. Yang keempat yang kita lihat di dalam Kisah Rasul, setelah hari Pentakosta, banyak yang percaya kepada Tuhan. Kisah Rasul 2, di hari Pentakosta, setelah Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa diselamatkan. Banyak yang menerima Injil Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kisah Rasul 3, ayat 6 hingga 8, dan ayat 4 hingga pasal 4 ayat 4, 5.000 jiwa diselamatkan. Setelah orang lumpuh itu diselamatkan atau disembuhkan dalam Kisah Rasul 3, karena orang lumpuh itu disembuhkan, banyak orang yang berpaling kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Di Samaria Kisah Rasul 8, Filipus berkhotbah dan kuasa Tuhan dicurahkan. Banyak orang percaya kepada Tuhan disebabkan kuasa Tuhan dicurahkan. Di dalam Kisah Rasul 8 ayat 26 hingga 39, orang Ethiopia, Sida-sida, orang Ethiopia, saat dia mengenal Tuhan, menerima Tuhan, apa yang dikhotbahkan oleh Filipus kepada dia, dia menerima Tuhan Yesus, sehingga dia pulang ke Ethiopia membawa firman Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 9, Paulus atau Saulus menerima Tuhan, bertobat, dipenuhi Roh Kudus, dan oleh itu dia terus memberitakan Injil ke merata tempat, dan banyak orang diselamatkan, gereja ditanam. Dalam Kisah Rasul 10, kita melihat Cornelius dan juga rumahnya. Dia telah menerima Tuhan, seisi rumahnya menerima Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 16, Kisah Rasul 16 ayat 13 hingga 15, kita lihat seorang wanita di sana bernama Lydia, karena dia membuka hatinya, apa yang terjadi? Firman Tuhan atau banyak orang di Europe menerima Tuhan. Di Filipi, Kisah Rasul 16, penjaga penjara diselamatkan dan seisi rumahnya. Di dalam Kisah Rasul 17:34, orang-orang Athens mendengar Paulus, lalu mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kisah Rasul 19, kita melihat di Efesus, banyak orang percaya Tuhan disebabkan oleh 12 murid yang Paulus ketemu di Efesus dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, banyak orang berpaling kepada Tuhan setelah hari Pentakosta. Karena murid-murid Yesus dipenuhi Roh Kudus dan mereka dipimpin oleh Roh Kudus
pelayanan mereka disertai Roh Kudus. Hidup mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kelima, ini poin yang terakhir. Apa yang terjadi setelah hari Pentakosta? Injil Tuhan diberitakan di merata tempat di dunia. Setelah hari Pentakosta. Ia bermula di Yerusalem. Setelah Yesus mati, dikuburkan, bangkit kembali dan diangkat ke surga. Hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan. Para rasul bersaksi di Yerusalem. Dan apa yang terjadi? Injil Tuhan diberitakan di Yerusalem. Para tua-tua Israel yang marah kepada murid-murid Yesus, mereka kata, kamu sudah memenuhi Yerusalem dengan ajaran-ajaran kamu. Di Yudea dan Samaria, Kisah Rasul 8, sewaktu Filipus berkhotbah di Samaria, firman Tuhan, Injil Tuhan Yesus diberitakan di Yudea dan Samaria. Kisah Rasul 8, 26 hingga 40, orang Ethiopia itu, sida-sida dari Ethiopia diselamatkan dan dia membawa Injil Tuhan ke Ethiopia di Afrika. Kisah Rasul 10 di rumah Cornelius, firman Tuhan tersebar di Kaisaria. Kisah Rasul 11, firman Tuhan tersebar diberitakan di Antioquia. Kisah Rasul 13, 14, firman Tuhan terus tersebar diberitakan di Asia Kecil. Kisah Rasul 16 hingga 18, firman Tuhan karena Paulus berjalan keliling memberitakan firman Tuhan sampai ke Masedonia dan juga di Grecia. Kisah Rasul 19, firman Tuhan tersebar diberitakan di Efesus. Dan kita lihat kehidupan Paulus berjalan keliling sehingga akhirnya Kisah Rasul 28, Paulus sampai ke Rom atau ke Roma dan Injil Tuhan Yesus Kristus diberitakan di Roma. Kisah Rasul itu jangka waktunya kurang lebih 32 hingga 35 tahun, saudara-saudara. Tetapi Injil Tuhan Yesus Kristus tersebar hampir ke semua tempat yang diketahui pada waktu itu. Ini semuanya boleh terjadi karena kuasa Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara, Pentakosta tidak seharusnya berakhir hanya di hari Pentakosta. Pentakosta tidak berakhir di ruangan atas di dalam Kisah Rasul 2. Pentakosta terus terjadi di dalam setiap pasal di dalam Kisah Rasul sehingga pasal 28. Dan tak berhenti di sana. Dia terus berlaku, terus terjadi di dalam setiap generasi, saudara-saudara. Sehingga hari ini, hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, pembaptisan Roh Kudus tetap terjadi sehingga hari ini. Kuasa Roh Kudus terus-menerus bekerja di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang mau menerima, yang mau respon kepada Tuhan. Manifestasi atau bukti Pentakosta, kuasa Pentakosta itu bekerja untuk menghasilkan suatu bukti di dalam gereja awal dan juga gereja hari ini. Hari ini kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sama, perkara yang sama terjadi, saudara-saudara, kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus. Saya tak percaya kalau benar-benar terjadi pencurahan Roh Kudus, pembaptisan Roh Kudus, kalau benar-benar seseorang itu dipenuhi Roh Kudus, saya tidak percaya ia terjadi dengan senyap-senyap. Apabila Roh Kudus datang, ada tanda-tanda. Dalam Kisah Rasul 2 Pentakosta, apa yang terjadi? Sewaktu Roh Kudus datang, katanya ada tiupan angin yang keras. There was a mighty rushing wind. Dan tampaklah di atas kepala mereka lidah-lidah api. Ada tanda-tanda. Dan mereka dipenuhi Roh Kudus sehingga mereka berkata-kata dengan bahasa roh yang lain. They were filled with the Holy Spirit and began to speak in
tongues or different languages as the Spirit gave them utterance. Jadi ada tanda-tanda saudara-saudara. Di dalam Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 8, Kisah Rasul 10, Kisah Rasul 19, di dalam 1 Korintus 12, 13, 14, semuanya ada bukti bahwa Roh Kudus itu kalau dia memenuhi seseorang, ada tanda-tanda dan bukti dan boleh dilihat dan boleh didengar. Dia tidak terjadi secara senyap-senyap. Ada tanda dan bukti. Jadi pembaptisan Roh Kudus itu terjadi hari ini. Saudara, dunia ini memerlukan Anda dan saya. Kita tidak boleh menjangkau dunia tanpa pembaptisan Roh Kudus atau pengalaman Pentakosta. Kita tidak boleh menjangkau dunia. Kita tidak boleh mengalahkan kuasa-kuasa setan. Kita tidak boleh melepaskan orang-orang yang terikat dan dibelenggu tanpa kuasa Roh Kudus. Saya mendorong Anda, saudara, carilah wajah Tuhan. Bertobatlah akan dunia dan kehidupan daging. Tinggalkan dunia dan kehidupan daging. Jadilah orang-orang yang sungguh-sungguh, yang serius, yang mahukan Roh Kudus. Mau dibaptis, mau dipenuhi, mau dipakai oleh Roh Kudus. Saya menyahut orang-orang muda di luar sana. Kalau Anda masih muda, Anda harus merindukan ini. Karena ini adalah sesuatu yang Anda perlukan untuk masa depan. Adalah generasi yang akan dibangkitkan Tuhan. Generasi yang penuh Roh Kudus. Generasi yang diurapi oleh Roh Kudus. Hai orang-orang muda, kalau kita di dalam gereja sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, mintalah Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Biarlah gereja kita dipenuhi dengan orang-orang yang penuh Roh Kudus. Biarlah gereja-gereja kita dipenuhi dengan urapan Roh Kudus. Biarlah gereja-gereja kita dipenuhi dengan jemaat-jemaat yang penuh Roh Kudus, yang berjalan dalam Roh Kudus, yang diurapi oleh Roh Kudus, yang dipakai oleh Roh Kudus. Marilah kita bangkit sama-sama, merindukan Tuhan, berdoa, minta Tuhan mencurahkan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan biarlah pengalaman Pentakosta terjadi lagi di dalam kehidupan kita pada hari ini, saudara-saudara. Semoga Anda menyahut panggilan Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, saudara-saudara. Puji Tuhan, dunia hari ini memerlukan kita. Generasi yang akan datang memerlukan kita, saudara-saudara. Biarlah kita bangkit cari wajah Tuhan. Terimalah Dia. Terima Roh Kudus dalam hidupmu. Biar Roh Kudus menguasai Anda, mengurapi Anda untuk hidup di dalam Dia dan juga melayani Dia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami merindukan Engkau. Kami memerlukan Roh Kudus-Mu. Kami perlukan kuasa-Mu. Kami perlukan urapan-Mu. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pakai kami Tuhan dalam nama Yesus. Kami menyerahkan hidup kami. Kami menyerahkan hati kami kepada Engkau. Bantu kami. Pimpin kami. Tolong kami untuk memposisikan diri kami untuk pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja-Mu dengan suatu lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Oh, di dalam akhir-akhir zaman ini Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, bangkitkan gereja-Mu, terutamanya anak-anak muda, supaya mereka tidak, ya Tuhan, leka dan begitu tertarik akan dunia. Tapi biarlah mereka mencintai Tuhan dan mengalami pekerjaan Roh Kudus dalam hidup mereka. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, semoga Anda diberkati dan carilah Tuhan, carilah Roh Kudus, biar kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Amin. Shalom dan Tuhan memberkati. Kita jumpa minggu depan. Amen.